teman-teman semua, selamat datang di podcast di edisi spesial ini dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-65 tahun 2025. Nah, kali ini kita masih akan tetap membahas topik-topik yang berkorelasi dengan gizi nih, utamanya yaitu gizi dalam penyembuhan kanker. Nah, aku nggak sendiri, saya Hesti. Dan saya Dimas. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan juga penting, Hesti, yaitu gizi dalam penyembuhan penyakit kanker. Karena kita juga semua tahu ya bahwa kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang sangat kompleks, dan pengobatannya juga memiliki banyak pendekatan ya. Salah satunya yaitu dengan pemenuhan asupan gizi. Bener banget nih Kak Dim. Jadi dalam ranahnya gizi ini tuh digunakan untuk mengurangi efek dari pengobatan utama kanker itu sendiri. Nah, kali ini kita nggak hanya berdua sama Kak Dimas, tapi juga ditemani oleh dua narasumber hebat kita. Yang pertama itu ada Kak Faiz Syuhada dan juga Kak Adinda Intan yang merupakan mahasiswa profesi gizi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta nih. Tentunya juga akan memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang lebih mendalam mengenai gizi dalam penyembuhan kanker. Betul. Halo Kak Dinda, Kak Faiz. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana menerabas Jogja di weekend? Kalau aku kebetulan kosku deket kampus sih, jadi aman. Tapi aku dari rumah aman sih, nggak terjebak macet sama sekali, masih ramai lancar aja kayak biasa. Mungkin weekendnya di rumah gitu ya? Iya. Nah, sebelum bahas lebih dalam dan lebih spesifik tentang gizi dalam penyembuhan kanker, sebenarnya kanker itu apa sih Kak? Oke, siapa nih mau jawab duluan? Boleh deh Kak Dina dulu. Oke, aku ya. Jadi memang kanker ini adalah salah satu penyakit tidak menular yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang abnormal dan ganas. Kemudian menyerang jaringan lain dan juga dapat menyebar atau bermetastase ke organ lain. Nah, proses dari penyebarannya itu tuh menyerang jaringan lain yang sehat, kemudian mengganggu fungsi organ dan juga bisa berdampak pada komplikasi yang lebih serius. Jadi gitu pengertian dari kanker. Tadi Kak Dinda juga sempat menyebutkan bahwa pertumbuhan sel abnormal yang ganas nih. Iya. Perbedaan sel kanker sama sel normal yang ada di tubuh kita itu apa sih Kak? Nah, kenapa dikatakan sel kanker ini sifatnya abnormal dan ganas? Karena memang pertumbuhannya ini sangat cepat dan tidak terkendali, serta tidak mati sesuai dengan siklus hidup sel normal. Kemudian juga tadi kan menyerang jaringan dan organ lain. Sementara pada sel normal ini memang pertumbuhannya itu teratur dan tumbuh pada organ tertentu atau organ yang spesifik. Berarti kan karena pada dasarnya tubuh kita, sel kita itu kan akan terus melakukan pembelahan gitu ya Kak. Iya. Nah, otomatis ada faktor-faktor lain yang mengaruhi dong. Nah, jadi faktor resiko apa sih Kak yang mempertinggi presentase seseorang tersebut itu bisa mengidap kanker? Oke, kalau untuk faktor resiko sendiri untuk beberapa jenis kanker itu memang sampai sekarang itu belum benar-benar ditemukan apa sih penyebab utama dari kanker tersebut. Tapi memang faktor risikonya ini cenderung beragam. Jadi faktor risiko kanker ini kita bisa menyatakan sebagai multifaktoral. Jadi banyak faktor yang memang berkesinambungan, saling bersinggungan. Bisa juga dimulai dari awalnya adalah faktor genetik. Jadi dari genetik keluarga. Adakah yang memang punya riwayat kanker sebelumnya. Kemudian ada juga faktor lingkungan, paparan karsinogen begitu, dari asap rokok, polusi. Kemudian ada faktor gaya hidup. Gaya hidup ini meliputi dari asupan makan dan aktivitas fisik. Nah, asupan makan yang tidak adekuat, asupan makan yang tidak sehat seperti misalnya tinggi asupan lemak, kemudian seratnya cenderung rendah, itu juga sebagai faktor risiko dalam kejadian kanker ini. Nah, aktivitas fisiknya rendah, kemudian indeks massa tubuhnya itu termasuk obesitas juga menjadi salah satu faktor risiko. Nah, kalau semisal ternyata dari semua faktor risiko tadi ternyata aman-aman aja, tapi masih ada faktor risiko lainnya seperti paparan dari zat kimia atau hormonal, juga dari infeksi entah itu dari virus ataupun bakteri. Jadi memang ada nih beberapa jenis virus ataupun bakteri yang bisa menyerang sel di tubuh kita dan menyebabkan adanya kanker. Sebagai contoh, pada kanker serviks itu ada virus HPV ya, human papillomavirus. Kemudian beberapa jenis kanker bisa disebabkan oleh hepatitis B, bahkan ada kanker juga yang bisa disebabkan oleh Helicobacter pylori begitu. Ternyata setelah mendengar penjelasan dari Kak Faiz, faktor resikonya itu sangat beragam dan macam-macam gitu ya Kak ya.
Jadi mungkin kita nggak bisa nebak kalau ini orang kena kanker karena A, tapi bisa jadi karena A, B, C, D, E. Iya, betul. Oke. Betul. Nah, ngomongin masalah kanker nih Kak Faiz dan juga Kak Dinda, ada gak sih Kak dampak yang pengidap kanker dan juga pengobatannya yang memengaruhi status gizi bagi pengidapnya gitu Kak? Pasti ada banget ya, pasti, karena memang proses pengobatan apapun, nggak usah kanker deh, penyakit apapun pasti ada pengaruhnya ke status gizi. Makanya memang penata laksanaan gizi itu penting bagi semua pasien yang memang sedang mengalami suatu penyakit. Nah, salah satunya ini kanker ya. Kanker ini kan biasanya erat kaitannya dengan kemoterapi, kemudian radiasi. Biasanya memang akan ada dampaknya seperti penurunan nafsu makan. Kemudian beberapa jenis kanker itu ada gangguan neurologis seperti kesulitan menelan, mengunyah begitu, yang akhirnya nanti berdampak pada malnutrisi. Nah, selain malnutrisi ini juga biasanya ada yang namanya kaheksia. Nah, kaheksia ini biasanya udah masuk di stadium lanjut pasien kanker. Jadi selain kondisi kekurangan energi dan protein yang kronis, ada juga kelemahan, kemudian massa otot yang berkurang cukup drastis. Dan ini fakta yang kadang cukup menyakitkan ya, beberapa jenis kanker itu biasanya baru kita ketahui setelah pasien itu sudah mengalami atau masuk di stadium lanjut. Nah, efek-efek samping seperti tadi ada mual, muntah, diare, itu memang akan berpengaruh signifikan terhadap status gizi, karena biasanya akan terjadi penurunan berat badan yang cukup signifikan, berat badan yang memang tidak diinginkan, sehingga tadi kondisi malnutrisi tersebut bisa memperparah proses pemulihan pasien. Jadi dampaknya banyak banget ya. Di status gizi gitu. Iya, betul. Nah, terus nih Kak, sebenarnya apakah gizi itu memegang peranan utama dalam pengobatan kanker atau hanya sebagai penunjang nih Kak? Oke, faktor gizi ini memang sangat penting ya, tapi bukan merupakan satu-satunya faktor utama. Betul. Karena kan memang dalam tata laksana ini kan butuh kolaborasi antar tenaga medis yang lain. Betul. Pun dalam ranah non medis ini dukungan keluarga dan juga lingkungan dibutuhkan untuk memotivasi pasien tersebut. Nah, balik lagi tadi, peran gizi memang sangat penting, diantaranya itu untuk membantu mempertahankan berat badan sehingga meminimalisir terjadinya risiko malnutrisi. Karena kan tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa efek dari terapi kanker ini kan dapat menyebabkan mual atau tidak nafsu makan, sedangkan dari kebutuhannya kan justru meningkat. Sehingga hal ini harus bisa diminimalisir. Kemudian juga untuk meningkatkan sistem imunnya melawan sel kanker. Terus gizi ini juga berperan untuk memulihkan jaringan yang rusak dan juga dapat mengurangi efek dari pengobatan tersebut. Nah, diharapkan dengan pemenuhan gizi yang optimal ini sehingga dapat mendukung atau meningkatkan efektivitas dari terapi yang diberikan dan juga meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Berarti semuanya itu sama-sama penting gitu ya Kak? Iya, betul. Karena saling berkolaborasi satu sama lain. Udah mulai menuju ke bagian gizi nih ya. Jadi Kak Faiz dan juga Kak Dinda, mau nanya nih Kak, gizi seperti apa sih Kak yang dibutuhin bagi para pengidap kanker? Oke, kalau udah masuk ke gizi biasanya kita akan bicara masalah prinsip dietnya ya. Jadi untuk pasien kanker itu ini perlu kita disclaimer dulu ya Kak Dinda. Jadi nggak semua pasien ini bisa kita terapkan diet yang sama, karena ada yang namanya personalized nutrition, di mana memang satu diet itu tidak bisa diterapkan untuk semua orang karena metabolisme tubuh itu berbeda-beda. Tapi secara umum aja ya, karena kita membahas kanker secara umum, biasanya kita akan menerapkan 3 prinsip diet utama. Yang pertama adalah tinggi energi, tinggi protein, dan tinggi antioksidan. Nah, tinggi energi ini kenapa kita berikan? Karena pasien kanker ini biasanya metabolisme tubuhnya itu akan sangat cepat dan meningkat secara signifikan, sehingga biasanya kita perlu menambahkan asupan energi untuk mempertahankan berat badannya supaya tidak terjadi malnutrisi seperti yang tadi telah disinggung di awal ya gitu. Kemudian kita juga memastikan tubuh itu tersuplai energinya secara stabil supaya fungsi dalam tubuh itu tetap bisa berjalan seperti normalnya begitu, meskipun sudah ada sel kanker di dalamnya. Terus kemudian protein, kenapa sih protein harus tinggi? Karena memang salah satu akibat dari adanya kanker ini ada yang namanya katabolisme protein yang benar-benar itu terdegradasinya cukup cepat dan signifikan, hasilnya yang biasanya terjadi yang namanya hipoalbumin. Padahal albumin ini biasanya kita gunakan untuk proses regenerasi jaringan, mempertahankan massa otot, bahkan bisa ke arah
meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Jadi memang tadi dari energi dan protein itu cukup signifikan, sebisa mungkin ditingkatkan. Kemudiannya tinggi antioksidan ini sebenarnya sempat ada beberapa kontroversial ya Kak Dinda ya. Karena kenapa? Biasanya kontraindikasi sebenarnya teman-teman. Karena kalau melihat dari praktek kemoterapi dan radiasi, ini kan biasanya memang menyebabkan kerusakan pada jaringan ya, sehingga muncul yang namanya radikal bebas ataupun stres oksidatif. Akan tapi antioksidan ini justru menangkal itu, ya kan. Jadi kalau di match kayaknya agak kontradiktif ya gitu. Tetapi sebagai seorang tenaga gizi, entah itu nutrisionis atau dietitian, pastinya kita harus memiliki jalan tengah. Jangan sampai dong masyarakat tahu kalau ternyata antioksidan ini agak sedikit kontradiktif. Sebenarnya nggak bisa dikatakan kontradiktif juga, karena memang tubuh kita masih membutuhkan antioksidan itu untuk sel-sel sehat lainnya, sehingga sebisa mungkin kita mencukupi berbagai antioksidan entah dari vitamin C, vitamin E, selenium, flavonoid dan lain sebagainya. Itu bisa dari sumber buah-buahan atau sayur-sayuran begitu. Kita pastikan memang jumlahnya dalam jumlah yang aman, jumlah fisiologis aja begitu, yang normal-normal aja. Nah, kita batasi jangan sampai pasien itu justru mendapatkan antioksidan dalam jumlah yang megadosis. Sebagai contoh, vitamin C itu lebih dari 1000 mg dalam sehari. Itu kan benar-benar kita antisipasi. Takutnya malah ada komplikasi lebih lanjut yang menyebabkan penyakit kanker ini justru tidak akan membaik begitu. Kemudian tadi sempat juga disebutkan adanya faktor risiko lemak berlebih. Nah, bukan berarti pasien kanker itu nggak boleh konsumsi lemak, tetap boleh, hanya saja pemilihannya itu perlu kita perhatikan. Jadi pemilihan lemak yang tidak jenuh itu bisa sebagai opsi bagi pasien kanker. Jadi bisa kita berikan dalam jumlah yang misal tetap cukup dari minyak sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, atau mungkin alpukat. Dan terakhir yang nggak kalah penting itu justru dari cairan. Nah, karena pasien kanker ini kan biasanya efek sampingnya ada mual, muntah, kemudian diare. Sehingga kita takutnya pasien itu justru dehidrasi. Sehingga kita biasanya tetap menganjurkan konsumsi paling tidak 8 gelas dalam sehari itu minimal. Kalau ternyata pasien tidak bisa konsumsi air mineral dalam jumlah yang cukup banyak, ya kita bisa berikan alternatif lain, misal menggunakan sari buah atau jus buah. Tapi mungkin kita bisa sedikit batasi gulanya ya, jadi benar-benar buah segar saja begitu. Detail banget ya dari Kak Faiz ya, karena kita juga kalau kita lagi kuliah jadinya calon ahli gizi tuh punya slogan jurusan gizi itu swasta nah makanan untuk kesehatan ya. Kalau kita jadi nakes gizi juga kan mengobati melalui makanan. Nah, Kak Faiz sudah jelasin di detail banget terkait asupan atau zat gizi yang penting nih untuk pasien kanker. Nah, otomatis kalau bahasanya sudah dalam zat gizi, ini ranahnya udah masuk ke kebutuhan gak sih Kak? Bukan lagi kecukupan. Nah, menurut Kak Dinda nih ataupun Kak Faiz, porsi makan seperti apa sih yang dianjurkan untuk pasien kanker itu sendiri? Ya, memang terkait porsi makan ini kita juga perlu melihat juga dari kondisinya ya. Ini berdasarkan penelitian dari Hospital Association Malnutrition yang dievaluasi setiap 12 tahun sekali, ini menunjukkan bahwa 1 dari 3 pasien ini itu sudah mengalami malnutrisi sejak awal masuk rumah sakit. Kemudian malnutrisi ini juga terjadi pada 50% pasien rawat inap. Dan juga prevalensi malnutrisi ini berbeda-beda tergantung penyakitnya. Dan spesifik pada pasien kanker, ini tingkat atau prevalensi malnutrisinya ini cukup tinggi, mencapai 80%. Nah, oleh karena itu memang porsi yang lebih banyak ini diperlukan jika dibandingkan dengan penyakit lain ataupun individu yang sehat. Hal ini karena pada pasien kanker ini kan metabolisme tubuhnya itu lebih cepat, sehingga berpengaruh pada kebutuhan energi dan proteinnya juga yang lebih tinggi. Nah, kita ambil contoh misal pada 2 individu, yang satu pasien kanker dan satu individu sehat dengan berat badan dan tinggi badan yang sama. Ini tuh akan mempengaruhi memiliki kebutuhan energi ataupun protein yang berbeda, karena tadi ada faktor stresnya juga pada pasien kanker. Sehingga jika diimplementasikan ke dalam porsi makan, tentunya pasien kanker ini memiliki porsi yang lebih besar dengan jenis makanan yang sama ya.
Kemudian juga secara umum memang kebutuhan dari pasien kanker itu untuk energi 25-30 kilokalori per kilogram berat badan, dan juga untuk proteinnya itu 1-2 gram per kilogram berat badan. Tapi memang angka ini masih secara umum gitu ya. Berarti karena kebanyakan itu udah terjadi malnutrisi malahan Kak. Jadi sebelum masuk rumah sakit berarti masih di rumah ya, itu sudah mengalami malnutrisi. Nah, tadi porsi makan juga udah dibahas ya. Iya Kak Dimas. Aku juga mau nanya nih Kak, kan sekarang masyarakat tuh, di kalangan masyarakat ada mitos yang beda itu kalau pasien kanker itu harus membatasi konsumsi gula dan juga makanan-makanan manis. Nah, itu benar gak sih Kak? Oke, mungkin ini pertanyaan menarik ya, karena memang masih kontroversial untuk dibahas. Memang makanan tinggi gula ini kan merupakan makanan padat kalori dan merupakan salah satu sumber karbohidrat yang mana memang dibutuhkan juga bagi pasien kanker untuk memenuhi kebutuhan energinya. Tapi memang bukan satu-satunya sumber energi. Nah, pada pasien kanker ini, sel kankernya itu tuh sangat sensitif terhadap kandungan fruktosa, terutama pada pasien kanker darah, tulang, ataupun paru. Nah, makanan tinggi fruktosa ini itu biasanya terkandung di makanan atau minuman manis gitu. Jadi memang diusahakan pada pemilihan jenis karbohidratnya. Itu bisa dipilih dengan karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, ataupun gandum. Nah, kemudian dari pemenuhan karbohidrat ini juga perlu dibarengi dengan pemenuhan protein, lemak, ataupun serat ya yang cukup, sehingga tidak meningkatkan lonjakan glukosa, dan glukosa darah itu tetap dalam batas normal. Mungkin mau menambahkan ya kaitannya dengan gula ini, karena memang kita kalau melihat dari biologi sendiri ya, itu sel kanker memang membutuhkan gula atau glukosa untuk proses dia berkembang. Salah satunya biasanya kita kenal sebagai glycolysis anaerob begitu. Tapi memang sel sehat pun juga membutuhkan glukosa untuk aktivitasnya dia gitu, sehingga dia bisa berkembang jauh lebih baik. Kemudian aktivitas organ vital kita seperti otak, kemudian otot maupun jantung bisa tetap bekerja secara optimal begitu. Namun perlu kita perhatikan lagi bahwasanya jika kita kekurangan karbohidrat, utamanya dari glukosa ini, otomatis kan tubuh kita akan melakukan yang namanya ketosis, di mana lemak ataupun protein akan dipecah untuk menggantikan energi dari karbohidrat. Sehingga jika itu terjadi terus-menerus, maka yang akan terjadi tadi malnutrisi energi dan protein, sehingga risiko terhadap kaheksia akan semakin tinggi. Nah, sebagai analogi ya, misal nih kita tubuh kita ini adalah kendaraan, entah itu motor ataupun mobil. Nah, glukosa ini adalah bensinnya. Kalau tubuh kita tidak diberikan glukosa ataupun gula tadi, kan tidak bisa bergerak ya. Nah, tapi kalau diberikan, ada sel kanker di dalam yang mungkin akan kita beri makan juga. Jadi tetap ya so-so lah. Jadi tubuh kita tetap bisa bekerja secara optimal. Sel kanker memang akan tetap bisa berkembang. Tetapi ya kita sebagai seorang tenaga gizi, entah nutrisionis atau dietitian, harus bisa menjadi penengah begitu. Jangan sampai mitos ini kemudian berkembang dan semua orang menyatakan tidak boleh sama sekali. Takutnya kalau memang tidak boleh diberikan sama sekali, justru terjadi malnutrisi atau kaheksia tadi, sehingga tetap pada prinsipnya diberikan cukup saja begitu. Berarti ada batasannya ya. Iya. Nah, apalagi melihat culture masyarakat Indonesia yang kerap kali minum minuman manis, salah satunya pada teh. Ya nggak sih? Berarti sering banget ditemukan orang yang kayak aku sehari nggak minum teh itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Oke, benar-benar banget. Nah, apalagi salah satu jenis teh yaitu teh hijau, di mana teh hijau sendiri itu mengandung flavonoid. Nah, apakah dengan mengonsumsi minuman teh atau minuman yang mengandung flavonoid itu dianjurkan nggak sih Kak untuk pasien kanker itu? Oke, kalau dianjurkan sebenarnya enggak ya Kak Dinda ya. Jadi memang kalau dianjurkan sekali memang tidak, tapi bisa dikonsumsi begitu sebagai salah satu penunjang dari asupan gizinya. Karena kita tahu bahwasanya flavonoid ini kan salah satu jenis antioksidannya untuk menangkal peradangan dan stres oksidatif. Sehingga balik seperti tadi gula, konsepnya adalah kita berikan cukup saja. Setidaknya paling enggak maksimal dalam sehari itu 2-3 gelas begitu.
Nah, yang membedakan dengan gula, teh ini kan seperti yang kita tahu ya, ada kandungan kafein dan kandungan taninnya. Sehingga ketika kita konsumsi dalam jumlah yang berlebih, asupannya itu ternyata sangat drastis meningkat, otomatis akan menghambat proses penyerapan zat besi dan mengakibatkan adanya anemia. Nah, manifestasi dari anemia ini nanti kan akan menghambat proses hemoglobin untuk mengikat oksigen, sehingga untuk peredarannya ke dalam tubuh akan cukup terhambat. Balik lagi ke awal lagi, regenerasi jaringan, perkembangan massa otot dan lain sebagainya juga nggak bisa optimal. Namun tadi kalau memang ternyata ingin tetap mengkonsumsi minuman-minuman yang tinggi flavonoid dengan manfaat yang serupa, bisa lo nggak harus teh gitu. Ada semisal jus buah beri atau rendaman air jeruk nipis begitu. Tapi tetap diperhatikan bahwasanya untuk diet itu kita tidak bisa pukul rata, karena satu diet itu tidak bisa kita gunakan untuk semua orang. Tadi ada personalized nutrition. Jadi pastikan kalau teman-teman ingin konsumsi hal-hal serupa tadi, bisa dikonsultasikan dengan dokter ataupun ahli gizi untuk meminimalisir adanya faktor risiko lebih lanjut ataupun komplikasi dari penyakit kankernya. Betul. Jadi baik tapi tidak untuk berlebihan. Karena betul. Pada sejatinya teh ya tetap teh, yang punya kandungan kafein dan tanin. Oke. Bakalan bisa diganti ke yang lebih sehat seperti jus beri ya sih tadi. Nah, itu salah satu rekomendasinya guys. Nah, tadi porsi makan juga udah dibahas, minum-minuman manis yang mengandung gula juga udah dibahas, favorit juga udah. Nah, kita nih mau tahu nih Kak, tips and triknya menentukan jadwal dan juga porsi makan bagi pengidap kanker. Siapa tahu penonton kita nih juga butuh tips and trik. Oke, terkait jadwal dan porsi makan ini memang bisa berbeda-beda tergantung pengobatan yang sedang dijalankan. Misalnya pada pasien dengan pengobatan kemoterapi itu memang dianjurkan makan 1-2 jam sebelum pengobatan dilakukan dan juga dengan porsi yang kecil. Kemudian hindari makanan berat ini tepat sebelum pengobatan. Hal ini untuk mengurangi resiko atau efek dari terapi, misalkan mual ataupun rasa tidak nyaman pada lambung. Kemudian setelah pengobatan pun ini bisa dimulai dengan makanan yang mudah cerna dan juga ringan seperti bubur ataupun sup. Berarti namanya penyakit ya, pasti setiap penyakit itu kan cara porsi dan juga jadwalnya beda-beda. Ya. Betul. Kak Dinda tuh tadi udah jelasin tips and triknya nih Kak Dimas ya tentang bagaimana jadwal dan porsi makan. Cuman pertanyaanku lagi adalah bagaimana jadwal makan tersebut dapat membantu mengurangi efek dari pengobatan pasien kanker seperti yang kita tahu seperti mual, muntah, kelelahan dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk jadwal tetap pada umumnya ya seperti beberapa penyakit lainnya, kita berikan jadwal makan yang tetap teratur. Hanya saja yang membedakan adalah porsinya, porsi kecil namun sering. Jadi kita bisa memberikan kepada pasien kanker itu paling tidak 2 hingga 3 jam sekali, sehingga dalam sehari penuh itu pasien kanker bisa makan 5-6 porsi. Jadi tidak harus 3 kali sehari seperti kita individu sehat pada umumnya, tapi tadi 2-3 jam sekali. Ini diupayakan untuk mengurangi rasa mual dan tetap menjaga energi tetap stabil di dalam tubuh. Tetapi jika memang terjadi adanya mual, ini bisa diminimalisir dengan banyak hal. Salah satunya dengan konsumsi semisal dari jahe, itu entah teh jahe ataupun permen jahe yang memang terbukti efektif begitu. Kemudian untuk pemilihan suhu juga bisa. Semisal kita berikan dalam suhu yang dingin atau suhu ruangan, karena beberapa penelitian menyatakan bahwasannya makanan dengan suhu panas yang disajikan dalam suhu panas itu justru akan memicu rasa mual itu. Dan ketika pasien kanker itu kan seringkali ada gangguan dengan saluran pencernaannya ya, gastrointestinal tract-nya. Jadi kita biasanya akan menghindari atau membatasi asupan dari lemak begitu, lemak yang cukup tinggi, kemudian makanan pedas ataupun makanan asam. Nah, ini kemudian ada sedikit fakta penting nih teman-teman, karena seringkali kita kan mendengar bahwasanya karena adanya gangguan pencernaan ini, pasien kanker itu sering banget diterapkan diet yang namanya diet low residue. Diet low residue itu diet rendah lemak. Kenapa sih? Rendah serat. Iya, maaf. Karena apa? Diet rendah serat ini diberikan kepada pasien supaya
tidak memperberat kinerja dari saluran pencernaan sehingga tidak menimbulkan adanya iritasi ataupun terjadinya goresan di mukosa lambung. Tetapi tidak semua serat, ada serat yang tetap masih bisa dikonsumsi oleh pasien kanker, yakni serat larut air. Kenapa? Karena serat larut air ini cukup berbeda, cukup unik. Karena serat larut air ini ketika masuk ke dalam saluran pencernaan, dia akan mengikat air dan kemudian semacam mengemulsi membentuk suatu gel yang meminimalisir adanya iritan di sana. Contohnya apa? Misal ada pisang yang matang, apel tanpa kulit, oatmeal atau wortel tapi yang sudah diolah dengan matang. Dan yang terakhir, pastikan tetap meskipun tadi jadwalnya sudah diatur, pastikan pasien tetap terrehidrasi, jangan sampai pasien mengalami dehidrasi. Oke, aku juga mau sedikit nambahin nih. Tadi kan kalau misalnya efeknya itu mual. Yeah. Nah, ada juga efek misal kurang nafsu makan. Iya, itu bisa dicoba dengan mengonsumsi makanan padat gizi. Makanan padat gizi ini tuh gizinya tinggi dan juga lengkap, terdiri dari misal protein, vitamin, mineral dan juga serat. Nah, tapi kalorinya ini masih relatif rendah ya. Contohnya itu adalah yogurt. Yogurtnya ini pilih yogurt dengan kandungan lemaknya lebih rendah dan juga kaya akan probiotik. Dan manfaat dari probiotik sendiri ini itu salah satunya untuk melancarkan pencernaan dan juga untuk meredakan gejala jika terdapat iritasi lambung dampak dari pengobatan tersebut. Jadi poinnya teman-teman adalah makan dengan porsi kecil tapi sering. Itu adalah poinnya agar kebutuhan energi itu masih tetap tercukupi nih, meskipun ya tidak bisa dipungkiri efek dari pengobatan itu tetap ada. Iya, betul sekali. Kita balik lagi ke mitos-mitos di kalangan masyarakat nih, Kak. Apakah ada efek samping atau resiko, Kak, bagi pengidap kanker yang penggunaan obat tradisional bersama dengan obat konvensional gitu, Kak? Oke, kalau dari penggunaan obat tradisional ya dibersamai dengan obat konvensional, sebenarnya belum ada penelitian yang meneliti secara spesifik akan hal itu. Akan tetapi kita belum bisa menyatakan bahwasanya ini fakta yang menyeluruh kalau memang obat tradisional ini tuh bisa menyembuhkan kanker, karena saya pribadi belum menemukan itu gitu. Tapi dari obat-obat herbal, bukan obat herbal ya, bahan tanaman herbal seperti jahe, kunyit atau mungkin tadi salah satunya teh hijau begitu, itu bisa meredakan atau meminimalisir dari efek samping pengobatan. Jadi kalau untuk digunakan bersamaan memang belum ada kejelasan apakah itu bisa langsung memberikan bantuan yang signifikan, sehingga memang harus dibatasi penggunaannya karena ditakutkan ketika digunakan secara berlebih malah memunculkan adanya efek toksik atau juga bisa jadi mengurangi efektivitas dari pengobatan tadi. Sudah diberikan kemoterapi ataupun radiasi, tapi ternyata ada obat-obat tradisional yang mohon maaf itu malah menimbulkan efek toksik, itu kan bisa berdampak menjadi komplikasi lebih lanjut. Jadi pastikan tetap konsultasikan dengan dokter kalau memang akan menggunakan obat tradisional dibersamai dengan obat konvensional. Bener banget ya, buat teman-teman jangan ragu buat konsultasi ya, betul. Buat untuk ke tenaga ahli supaya tidak ada kesalahan. Betul sekali. Wah, udah sejauh ini ya. Gimana nih Hesti penjelasan dari Kak Faiz dan juga Kak Adinda? So far so good sih, karena Kak Dinda dan Kak Faiz tuh jelasnya detail banget dan spesifik, jadi nambah pengetahuan buat kita semua kalau ternyata gizi itu memiliki peranan penting loh buat ikut dalam proses penyembuhan kanker itu sendiri. Nah, Kak Faiz dan Kak Dinda tadi udah jelasin secara spesifik nih. Mungkin dari Kak Faiz atau Kak Dinda mau menjelaskan atau ngasih closing statement secara singkat biar teman-teman lebih memahami poin pentingnya itu apa sih, Kak, gitu. Memang perlu diingat bahwasanya pada perawatan kanker ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, salah satunya termasuk dari pola makan yang tepat. Kemudian pastikan selalu berkonsultasi dengan tim medis termasuk ahli gizi untuk meningkatkan atau mengetahui informasi yang tepat terkait modifikasi dietnya. Kemudian juga jangan mudah percaya terhadap mitos yang beredar seputar makanan dan juga pengobatan kanker. Betul. Karena memang keputusan terbaik itu selalu didasarkan pada bukti ilmiah. Iya, betul. Semoga tetap optimis dan juga jaga pola hidup sehat. Gak kasih juga ya, udah sejauh ini kita ngobrol banyak banget bareng Kak Faiz dan juga Kak Dinda.
Terima kasih juga buat Kak Faiz dan juga Kak Dinda atas waktunya dan juga penjelasan yang sangat detail gitu ya buat kita juga mahasiswa gizi, juga penonton setia kita pastinya mendapat ilmu baru juga nih. Ya, karena for information aja nih Kak, karena di tahunku itu ada kurikulumnya tuh, kurikulum baru. Aku tuh dapat mata kuliah epidemiologi gizi pada pasien kanker, dan ini informasi dari Kak Dina dan Kak Faiz sangat membantu aku untuk lebih memahami kalau mata kuliah itu nanti bahasnya itu gini gitu loh. Semoga informasi yang kita dapat dari Kak Dinda dan Kak Faiz itu menjadi salah satu dukungan untuk pasien kanker dan keluarganya yang sedang berjuang. Betul. Buat teman-teman juga penonton setia podcast Gizi, jangan lupa juga untuk konsul kepada tenaga ahli ya, seperti dokter dan juga ahli gizi, agar pengobatan kankernya dapat berjalan secara optimal gitu. Buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan dan semangat terus. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Stay positive and stay healthy. See you.